Menurut kamus, a quartz time is a period of minutes, hours, day, age. Dalam bahasa Indonesia, time berarti waktu. Let's discuss about that. Pengucapan time, waktu dalam bahasa Inggris, ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam mengucapkan time atau waktu. Di antaranya sebagai berikut. A clock, jam atau pukul. A quarter, seperempat atau 15 menit. Half, setengah atau 30 menit. Pas, lebih, to, kurang. Pertama, contohnya Anda dapat menyebutkan pukul dengan cara mengucapkan jamnya terlebih dahulu, kemudian menitnya. Perhatikan contoh berikut. Jam 6 lewat 10 menit, 16. Jam 7 lewat 30 menit, 7:30. Jam 9 lewat 45, 9:45. Jam 10 lewat 9, 10:09. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba memasukkannya ke dalam sebuah kalimat. Misalnya, seseorang bertanya, "What time is it?" Pada Anda dan saat ini jam menunjukkan pukul 12 lewat 10. Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut seperti ini. It's 12:10. Atau Anda juga bisa meminta seseorang untuk mengingatkan Anda jika jam sudah menunjukkan waktu tertentu. Misalnya, Annie, can you remind me to go to the meeting at 9:25? I am afraid I'll be late. Penggunaan IM atau PM. Yang kedua, Anda bisa melakukan kebalikannya dari hal pertama. Anda juga bisa menyebutkannya menitnya terlebih dahulu dan kemudian mengucapkan jamnya. Jangan lupa untuk menyebutkan kata pas di dalam kalimatnya untuk menunjukkan bahwa menit tersebut telah go past atau melewati jamnya. Seperti misalnya dalam bahasa Indonesia, kita biasa menyebutkan 9 lewat 2 menit. Dalam bahasa Inggris, Anda bisa menyebutnya dengan 2:09. Contohnya bisa dilihat seperti di bawah ini. Jam 5 lewat 10 dibaca 10:05. Jam 7 lewat 20 20:07. Jam 9.25 25:09. Mari kita coba dalam bentuk kalimat. Misalnya, Anda sedang menunjukkan sebuah pusat perbelanjaan untuk bertemu teman Anda. Namun bus yang Anda naiki terjebak macet dan Anda ingin memberitahu teman Anda bahwa Anda mungkin akan datang terlambat. Anda bisa mengatakan hal ini. Sarah, I am sorry. It's 20:05 already, but I am still far from your place. I am sorry, I am late. Yang ketiga, untuk menit 31 sampai dengan 59 memiliki sebutan yang berbeda lagi, yaitu dengan menggunakan to. Dalam bahasa Indonesia, Anda biasa menyebutkan pukul 5.35 sebagai pukul 6:25 menit. Dalam bahasa Inggris, Anda bisa menjelaskannya seperti berikut. Jam 5.35 menit bisa dibaca 25:06, pukul 6:25 menit. 8.50, 10:09, pukul 9:10. 10.45, 15:11, pukul 11:15. Jika dimasukkan ke dalam sebuah kalimat, kamu bisa mengucapkannya sebagai berikut. You can get there in 15 minutes, so you must go at 15:11 to get there on time. Keempat adalah sebuah untuk menjelaskan 30 menit atau lewat setengah jam. Sebutan yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah half past, dan bila jam menunjukkan kurang seperempat atau 15 menit disebut a quarter to, dan untuk menyebutkan lewat seperempat Anda bisa menggunakan a quarter past. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. 2:15, a quarter past 2, pukul 2 lewat 15 menit. 5:30, half past 5,
pukul 5:30. 3:45 a quarter to 4, pukul 4:15. 6:30 half past 6, pukul 6:30. 8:45 a quarter to 9, 9:15. Kelima, untuk menunjukkan pukul yang tepat, dalam bahasa Inggris Anda bisa menggunakan sharp atau exactly seperti berikut ini. 9:00 it's exactly 9 o'clock. 4:00 it's 4 o'clock sharp. O'clock merupakan kependekan dari of the clock. Mari kita coba masukkan ke dalam sebuah kalimat. The test start at 4 o'clock sharp, and you must every 50 minutes before the test begins, or else you won't be allowed to join the batch. Understand, kalimat di atas digunakan untuk memberi tahu informasi bahwa sebuah ujian dimulai tepat pukul 4 dan peserta harus datang 15 menit sebelum ujian dimulai. Keenam adalah mengenai penggunaan IM dan PM pada bahasa Inggris. Anda sering melihat pemakaian IM atau PM ketika membaca waktu. Kedua petunjuk waktu tersebut memiliki singkatan sendiri. M atau Angel Meridian digunakan untuk menunjukkan waktu antara pukul 00 sampai pukul 12 tengah malam, dan PM atau Post Meridian digunakan untuk menjelaskan waktu antara 12 siang sampai 00. Penggunaan kedua petunjuk untuk waktu tersebut dibarengi oleh waktu yang telah dijelaskan di atas. Misalnya, it's 1 menunjukkan pukul 1 pagi lewat 35 menit. Jika Anda tidak ingin menggunakan penunjuk waktu tersebut, Anda dapat menggunakan keterangan waktu seperti in the morning, in the afternoon, in the evening, atau at night. Contohnya, a quarter past 8 in the morning. Untuk memperjelas kedua contoh tersebut, memasukkan dalam sebuah kalimat. The Smith family house get reborn at a quarter past 2 a.m. said to the local police. Atau the Smith family house get robbed at a quarter past 2 in the morning, said the local police. Apa itu preference? Preference dalam bahasa Inggris merupakan ungkapan pilihan atau pendapat yang telah disukai seseorang tentang benda, kegiatan, orang, atau yang lainnya. Preference dapat diungkapkan melalui beberapa kata seperti kata ini: would rather, would prefer, had better, prefer, and like. Prefer. Cara pertama untuk menyatakan rasa suka terhadap sesuatu melebihi yang lain bisa dengan menggunakan kata prefer. Prefer termasuk verbal transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Dalam bahasa Indonesia, prefer bermakna lebih suka. Adapun rumus atau formula untuk menggunakan kata prefer dalam sebuah kalimat adalah sebagai berikut. Subject plus prefer plus noun atau grade. Subject plus prefer noun grade plus to noun atau grade. Contoh, I prefer drink cafe. Aku lebih suka minum kopi. I prefer curls. Aku lebih suka cereal. I prefer riding a bicycle to walking. Aku lebih suka naik sepeda daripada berjalan kaki. I prefer books to move. Aku lebih suka buku daripada film. Selain itu, kita juga bisa mengganti care dengan to infinitive. Misalnya, Maria doesn't like reading. She prefers to watch video. Maria tidak suka membaca. Dia lebih suka menonton video. Rumus prefer to digunakan jika ada dua hal yang dibandingkan. Komparatif. Penggunaan prefer dan tidak dibenarkan, sebab meski makna yang dihasilkan tampak serupa, paduan tersebut salah menurut aturan gramatika bahasa Inggris. Rather than. Yang kedua,
Untuk mengungkapkan preferensi, kita bisa menggunakan Farah rather than. Untuk yang ini, kita perlu memadukan dengan Farah would prefer di depannya. Adapun formulanya sebagai berikut. Subject plus would prefer plus noun or great plus rather than plus noun or great. Sebab rather than menyatakan perbandingan, maka jelas harus ada dua hal yang disebutkan jika diaplikasikan dalam kalimat. Makna contohnya seperti di bawah ini. I would prefer buying food rather than cooking. Saya lebih suka membeli makanan daripada memasak. I would prefer pasta rather than pizza. Saya lebih suka pasta daripada pizza. I would prefer staying here rather than living abroad. Saya lebih suka tinggal di sini daripada hidup di luar negeri. Selain itu, kita juga dapat menggunakan to infinitive untuk pilihan utama dan bare infinitive di pilihan selanjutnya. Berlaku untuk kata kerja transitif maupun intransitif. Contohnya, Anita would prefer to do the dish rather than cook for the dinner. Anita lebih suka atau lebih memilih mencuci piring daripada memasak untuk makan malam. Samuel would prefer to sing rather than dance for the party. Samuel lebih suka atau lebih memilih menyanyi daripada menari di pesta itu. Word rather than. Selanjutnya, alternatif untuk menyebutkan preferensi adalah dengan frasa would rather than, sama seperti sebelumnya. Adanya kata than menunjukkan sifat komparatif yang artinya harus ada dua hal yang dibandingkan dalam kalimat yang dibuat. Adapun rumus dasarnya yaitu subject plus would rather plus infinitive plus than plus infinitive. Lalu jika diterapkan dalam kalimat menjadi Kirana would rather continue her study than apply for a job. Kirana lebih memilih melanjutkan pendidikannya daripada melamar pekerjaan. My partner would rather use an old phone than buy a smartphone. Orang tua saya lebih memilih memakai ponsel tua daripada membeli ponsel pintar. They would rather sleep earlier than stay awake for nothing. Mereka lebih memilih tidur malam lebih awal daripada tetap terjaga tanpa ada keperluan. Better than yang terakhir, kita dapat menyampaikan preferensi atau kecenderungan kita terhadap sesuatu dengan bantuan frasa better than. Frasa ini tidak bisa berdiri sendiri, namun dipadukan dengan kata kerja like. Perhatikan rumus berikut. Subject plus like plus noun or great plus better than plus noun atau great. Adapun aplikasinya dalam kalimat menjadi I like YouTube better than Netflix. Saya lebih suka YouTube daripada Netflix. We like hiking better than going to the beach. Kami lebih suka mendaki daripada pergi ke pantai. John likes soccer better than this. Johan lebih suka sepak bola daripada tenis. Keempat cara tersebut dapat digunakan untuk pengungkapan rasa suka kita terhadap sesuatu. Yang perlu diperhatikan adalah dalam penggunaan prefer dan like, poin nomor 1 dan 4. Keduanya dapat mengalami perubahan baik tergantung kepada subjek atau tenses yang digunakan sebab statusnya sebagai verb atau kata kerja yang tidak didampingi modal would. Contohnya, Gilang preferred watching SpongeBob to football match when he was young. Gilang lebih suka menonton SpongeBob daripada pertandingan bola ketika masih kecil. Julia preferred country music to Gimme song. Julia lebih suka musik country daripada lagu-lagu EDM. I have always liked white chocolate better than dark chocolate. Aku lebih suka coklat putih daripada coklat hitam. My sister like baking chocolate better than chocolate milk. Kakak perempuan